Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, jadi kita akan praktikum tentang uji enzim katalase di buku kamu halaman 7. Ya, silakan dibuka yang sudah punya buku ya, tapi kalau yang belum boleh langsung dibuka di GC kalian masing-masing ya. Nah, kita sebenarnya ini adalah belajar tentang metabolisme bagian enzim. Waktu itu kalian sudah dijelaskan. Saya rasa ini untuk ngikutin ini akan sangat cepat gitu ya, gampang ya. Tujuannya adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu apa saja? Ada beberapa faktor, yaitu suhu, pH, konsentrasi substrat atau enzim, ya, dan inhibitor. Ya, tapi hari ini kita akan fokus kepada suhu dan pH. Ya, jadi enzim katalase itu merupakan enzim intraseluler, artinya yang dihasilkan dari dalam sel ya, dan bekerjanya di dalam sel, bukan ekstraseluler. Nah, dia akan memecah yang namanya hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2. Hidrogen peroksida ini kan berupa racun. Ya, supaya lebih aman, maka harus dipecah dulu nih menjadi H2O dan oksigen. Ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa enzim katalase itu menghasilkan oksigen? Ya, nanti kita akan lihat dari praktikum yang harusnya sih kalau secara onsite kita bisa lakukan di lab biologi dengan menggunakan sel hati dan sel-sel daun pepaya. Tetapi karena kita secara virtual, nah kita sudah buatkan video demonstrasi yang kalian perhatikan. Kemudian tugas kalian hari ini itu adalah mengamati hasil percobaan dari teman kami yang nanti akan dalam bentuk video. Lalu kalian masukkan ke dalam tabel LKS. Tabel LKS itu yang mana di Google Class sudah ada. Tetapi kalau yang sudah punya buku silahkan diisi saja di buku kalian ya, dengan melihat komponen-komponennya. Ada larutannya itu yang berbeda. Nah, kamu tuliskan larutannya yang dipakai dalam video itu apa saja ya. Nah, secara singkat begini. Jadi kita nanti akan menggunakan tabung reaksi, kemudian ada pipet, lampu spiritus, kaki 3, ini alat-alatnya ya. Dan bahan utamanya itu adalah ekstrak hati dan daun pepaya ya. Kita menggunakan hati ini karena di hati itu banyak sekali mengandung enzim katalase. Ya, berarti kita menggunakan substrat. Jadi kalau kerja enzim kan ada enzim plus substrat. Nah, substratnya dalam hal ini kita menggunakan H2O2 ya. Nah, di sini ditulis 10%. Oke. Untuk membuktikan kerja enzim katalase memecah hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2. O2 ini nanti akan dibuktikan dengan nyala bara api ya. Nah, nanti perhatikan deh ya cara kerja di percobaannya, kemudian apakah menghasilkan nyala api atau tidak. Kemudian membandingkan kadar katalase di hati dan jantung ya. Ini kita nanti dengan daun pepaya ya perbandingannya ya, dari hati dan daun pepaya, bukan di jantung. Kemudian membuktikan kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pH dan suhu. Jadi nanti untuk perlakuan pH-nya itu menggunakan HCl dan NaOH ya. Sedangkan untuk yang suhu perlakuannya dengan direbus dan tidak ya, artinya dipanaskan dan tidak dipanaskan. Oke. Untuk cara kerja nanti tabung 1 itu ditambahkan ekstra hati itu langsung ditambahkan dengan apa? Dengan peroksida ya. Hasilnya akan seperti apa? Lalu kalau yang basah akan ditambahkan dengan NaOH, asam dengan HCl. Ya. Sedangkan yang tabung 4 itu ekstrak hati yang dipanaskan, lalu tetesin peroksida apakah bereaksi.
Sedangkan yang tabung kelima itu menggunakan daun pepaya, ya. Lalu ditetesi dengan peroksida, ya. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kalian nanti akan memasukkannya ke dalam tabel, ya. Masukkannya ke dalam tabel. Itu tabelnya seperti ini ya, LKS. Di LKS itu ada gambar seperti ini ya. Nah, jadi kalau yang sudah punya buku, silahkan kalian ditambahkan saja nih di halaman 2. Ya, kalian langsung ke halaman 2. Ada larutan, ya, ada ekstrak hati dan H2O 2. Itu sudah ada ya. Tinggal nanti kamu tambahkan baris saja, disesuaikan dengan ini. Kemudian tabung 2, hati plus H2O 2 plus HCl, ada nggak? Ya, di situ adanya ekstrak daun ya. Nah, nanti diganti hati gitu ya. Jadi tolong sesuaikan tabelnya. Ya, bagi yang belum punya buku, itu ini boleh di-print lalu diisi. Ya, nanti nge-printnya setelah video selesai ya. Atau yang tidak punya printer boleh menyalin tabel ini. Ya, tabel ini disalin kemudian diisi ya. Cara mengisinya bagaimana? Nanti kan kalian melihat video ya berdasarkan tabung-tabung ya. Tabung 1, 2, 3, 4 dan 5. Apa yang diamati yaitu banyak gelembung dan nyala api ya. Kalian pakai tanda negatif, positif atau positifnya 2 atau positifnya 3. Nah, ini artinya banyak ya. Jadi pakai tanda-tanda seperti ini aja ya. Jadi simbol negatif plus atau plusnya 3 ya pada banyak gelembung dan nyala api. Ya, tergantung dari hasil pengamatan yang kamu amati nanti dalam video. Ya. Lalu dibahas. Nah, pembahasannya itu bukan menceritakan tabel yang di atas ini, tetapi dia menganalisis. Ya, menganalisis kenapa hati plus H2O2 itu menimbulkan nyala api yang banyak gitu ya misalnya. Kok yang daun pepaya plus H2O2 itu sedikit. Nah, kenapa tuh ya? Kamu jelaskan. Jadi kalau pembahasan itu bukan membaca data, tapi dia lebih menganalisis kenapa datanya kok bisa seperti itu. Ya. Lalu kamu simpulkan. Nah, simpulkan itu menjawab dari tujuan percobaan hari ini. Ya. Oke. Jadi, untuk mengerjakan laporan ini kami sudah punya deadline atau batas waktunya. Di situ saya tambahin waktu 10 menit ya. Jadi jam 11.25 kalau nggak salah. Di situ ada jutunya ya. Silahkan dilihat batas waktu mengerjakannya ya. Jadi nanti kalian mengerjakannya itu ditulis tangan ya. Jadi ditulis tangan lalu difoto. Hasilnya difoto lalu diupload. Nah, kalau yang sudah punya buku, mengerjakannya bisa langsung di halaman 11 sama halaman 10. Halaman 10 itu tolong buat kolomnya untuk data ya, seperti tabel A ya. Kamu tinggal tambahin aja. Yang penting kami bisa lihat banyak gelembungnya bagaimana, nyala apinya bagaimana, negatif atau plus berapa gitu ya. Oke. Kemudian kamu tuliskan analisis dan kesimpulan di halaman 11, lalu dua-duanya difoto dan dikirim ke atau disubmit ke GC ya. Oke. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk kerja hari ini? Oke, kalau tidak ada, Pak. Jadi ya. kalau yang di buku itu ganti aja ya, Pak. Ya, Soalnya kan yang ini daun sama ini, Pak. Iya, ganti dengan ini perlakuan tabung 1, 2, 3, 4, 5 dinomerin ya. Nah, itu diganti aja, dicoret. Ya, nggak apa-apa. Dan yang penting kami tahu maksudnya bahwa untuk tabung 1 hati H2O2 itu banyak gelembungnya berapa, nyala apinya gimana dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, diganti isinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, diganti sesuai urutan ya? Iya, sesuai urutannya.
Ada yang mau di Pak, jadi kalau yang di buku yang bagian larutan diganti sesuai sama itu Pak yang di LKS, betul, yang di LKS. Yang di buku, yang di larutan itu diganti sesuai dengan yang di ini, perlakuan tabung sama ya. Kalau banyak gelembung dan nyala api itu sama. Tinggal pakai tanda minus, plus 2 atau plus 3. Lalu analisis kesimpulan langsung aja dituliskan di halaman 11. Tapi jangan lupa yang tabelnya nanti juga ikut difoto ya. Kalau yang ini kan cuma satu halaman nih, bisa langsung di print, lalu diisi, lalu difoto dan dikirim. Kalau nggak ada buku dan nggak ada printer ya kalian catat deh nih ya. Formatnya kayak gini, ada hasil, kamu buat tabel sendiri, lalu pembahasan dan kesimpulan. Itu aja. Oke? Kalau nggak ada, saya akan mulai dengan video ya. Dan tolong perhatikan video ini baik-baik. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ibu Reni. Saya mengajar di SMAP 7 Penabur yang lokasinya ada di Cipinang Indah. Ya, hari ini kita akan melakukan praktikum. Apakah sudah terlihat ya videonya? Jangan sampai saya kelamaan tapi nggak nyala. Udah ya? Sudah Pak. Iya, Pak. Oke. Yang akan kita lakukan adalah praktikum enzim katalase, di mana kita tahu enzim katalase itu adalah enzim yang keberadaannya ada di dalam sel, dan fungsi dari enzim katalase sendiri itu adalah untuk menetralisir racun yang kita kenal dengan hidrogen peroksida. Nanti dengan adanya keberadaan enzim katalase ini, hidrogen peroksida itu akan dirombak ke dalam bentuk yang lebih aman, yaitu dalam bentuk H2O dengan O2. Nah, untuk alat dan bahan yang akan kita perlukan dalam percobaan enzim katalase, di sini ada tabung reaksi, kurang lebih 5-6 tabung reaksi. Kemudian ini adalah rak tabung reaksi. Kemudian ada bunsen, ada beker gelas kosong, di mana beker gelas ini nanti akan kita pakai untuk merebus tabung reaksi. Kemudian ada ekstrak hati. Di sini ekstrak hatinya sudah Ibu haluskan. Yang awalnya dia adalah hati itu sendiri, hati ayam, yang bisa kita haluskan atau gerus dengan menggunakan mortar. Ini adalah mortar. Kemudian ini adalah ekstrak daun pepaya yang juga sudah diambil sarinya dengan menggunakan blender. Dan regen yang akan kita pakai ini adalah H2O2. Kemudian ada NaOH, ada HCl. Kemudian ada beberapa pipet untuk mengambil regen dan juga H2O2 yang akan kita pakai. Kemudian ada pengaduk untuk mengaduk pada saat nanti ekstrak hati atau ekstrak daun pepaya kita tambahkan NaOH atau HCl. Kemudian ada korek api untuk membakar lampu. Ada plastik yang akan membantu pada saat pereaksian dan fungsinya untuk menutup tabung reaksi itu sendiri. Ada lidi yang akan kita bakar dan akan kita buat bara api untuk menentukan apakah kerja enzim katalase itu mampu untuk menghasilkan oksigen. Kemudian ada kaki 3 dan ada kawat kasa. Nah, tujuan dari percobaan kita ini yang pertama, kalau kita lihat pada panduan lab, yang pertama kita akan membuktikan kerja enzim katalase di dalam proses perombakan H2O2 menjadi H2O dan O2. H2O ditandai dengan dimunculkannya gelembung, sedangkan O2 diuji dengan menggunakan bara api menjadi nyala api. Ya, kita tahu kalau ada oksigen maka api akan membesar. Nah, dibuktikan dengan perubahan bara api menjadi nyala api. Kemudian tujuan yang kedua, kita akan melihat atau membandingkan kadar katalase yang ada di ekstrak hati dan juga ada di ekstrak daun pepaya. Dan yang ketiga, kita akan membuktikan kerja enzim yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama pH, kita akan memainkan dengan menggunakan NaOH dengan HCl. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh faktor suhu, dan dua faktor inilah yang akan kita kerjakan di sesi lab kali ini. Oke, sekarang kita akan mulai cara kerjanya.
masing-masing tabung reaksi, ya ada 5 tabung reaksi, di mana 4 tabung reaksi nanti akan Ibu isi dengan ekstrak hati kurang lebih 1 cm. Kemudian 1 tabung reaksi lagi akan Ibu isi dengan ekstrak daun pepaya. Kita akan memulai mengisi tabung reaksi dengan kurang lebih 1 cm ekstrak hati. Nah, untuk berikutnya Ibu akan memanaskan dulu beker gelas yang akan diisi dengan air biasa. Oke, kemudian untuk tabung reaksi yang keempat yang berisi ekstrak hati akan Ibu rebus. Ini adalah percobaan ekstrak hati yang dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan tabung reaksi yang kedua dari ekstrak hati akan Ibu teteskan dengan NaOH. Kurang lebih 3-5 tetes. Kemudian kita aduk. Oke, kemudian yang tabung reaksi nomor 3 akan Ibu tambahkan HCl. Sama jumlah tetesannya 3-5 tetes. Ini sepertinya efeknya kurang bagus. Kemudian kita aduk. Kalau ekstrak hatinya terlalu kental, bisa kita gunakan spatula. Kalau dia encer, cukup kita goyang-goyang untuk mengaduk. Berarti tabung pertama itu adalah kondisi ekstrak hati netral. Sedangkan tabung reaksi kedua ini adalah ekstrak hati dengan suasana basah karena penambahan NaOH. Kemudian ekstrak hati di tabung yang ketiga ini dengan penambahan HCl, berarti perubahan pH menjadi asam. Dan tabung reaksi keempat ini yang dipanaskan, ini adalah ekstrak hati yang kita ubah suhunya. Sedangkan ini adalah daun pepaya yang nanti akan kita bandingkan antara kondisi ekstrak hati netral dengan daun pepaya netral. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk tabung 1 dalam kondisi netral. Kalian nanti akan lihat perubahan apa yang terjadi pada tabung reaksi nomor 1. Ibu akan ambil H2O2 dan H2O2 ini nanti akan Ibu teteskan ke tabung 1 kurang lebih 5-8 tetes. Ya. Oke, sudah 8 tetes. Kemudian Ibu ambil plastik, kita diamkan dulu sebentar supaya dia bereaksi. Kalian lihat di sini ada perubahan yang terjadi. Ibu akan bakar lidi sampai terbentuk nyala api. Oke, setelah terbentuk nyala api seperti ini, didiamkan sebentar sampai lidi menjadi bara, kemudian kita tiup. Oke, setelah itu perhatikan kembali pada tabung 1 pada saat Ibu memasukkan lidi ini ke dalam tabung. Kita masukkan pelan-pelan. Perhatikan apa yang terjadi. Oke, itulah reaksi yang terjadi pada tabung nomor 1. Kita akan lanjutkan tabung nomor 2. Di tabung nomor 2, ini tadi sudah ditambahkan NaOH. Kembali lagi nanti Ibu akan memasukkan H2O2
dengan tetesan yang sama, yaitu 8 tetes. Dan kembali harus kalian amati reaksinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tutup kembali dengan plastik. Kita diamkan sebentar sampai dia bereaksi. Kemudian nyalakan kembali lidi sampai menjadi nyala. Oke, kemudian kita tiup. Kalau sudah menjadi bara, perhatikan baik-baik. Kembali akan dimasukkan lidi ke dalam tabung. Itu reaksi tabung nomor 2. Kita akan masuk ke tabung nomor 3 yang sudah ditambahkan dengan HCl. Itu akan menambahkan H2O2. Sudah 8 tetes, kemudian ditutup. Kembali akan ibu bakar lidi. Sampai terbentuk nyala. Kemudian ibu tiup. Sudah terbentuk bara, dan perhatikan pada saat lidi dimasukkan ke dalam tabung nomor 3 secara pelan-pelan. Itulah reaksi pada tabung nomor 3. Oke, sambil menunggu kita lihat dulu dan kita cek apakah sudah semua ekstrak hati itu terpanaskan. Dan kalau kita lihat sudah tidak ada lagi warna hati yang memerah. Semua ekstrak hati yang ada di tabung ini sudah memucak, tandanya pemanasan sudah selesai dilakukan. Kita biarkan pada tabung reaksi, pada rak tabung reaksi sampai kurang lebih ini kembali dingin. Ya, kita masuk ke percobaan tabung nomor 4 yang tadi sudah direbus dan sudah dingin. Ya, kita akan kembali memasukkan H2O2 ke dalam tabung 4 ini dengan jumlah yang sama, 8 tetes. Oke, kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik. Lidi akan kita bakar. Sampai membentuk nyala api. Setelah terbentuk bara api, plastiknya kita buka. Kita akan memasukkan bara api ini ke dalam tabung secara perlahan. Itulah hasil dari tabung nomor 4. Kita akan masuk ke tabung reaksi yang terakhir, yaitu tabung reaksi nomor 5 yang berisi ekstrak daun pepaya. Kembali akan dimasukkan 8 tetes H2O2. Tetes H2O2, kemudian ibu tutup, biarkan dia bereaksi. Oke, kita akan memasukkan lidi yang sudah dalam bentuk bara ke dalam tabung reaksi, dan kalian perhatikan pelan-pelan di sini dimasukkan. Itulah hasil dari tabung reaksi nomor 5. Nah, setelah kalian melihat pengerjaan kita dari mulai tabung 1 sampai tabung kelima, isikan data percobaan ini pada tabel yang nanti akan disiapkan, dan kembali kalian harus menganalisa apa yang terjadi pada tabung nomor 1, tabung nomor 2, tabung nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 berdasarkan kerja dari enzim katalase. Di dalam proses dia menetralisir hidrogen peroksida dengan berbagai suasana. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.